ولا عارف الفقيه في الدين غير كل ما هي سنة شاب الصمد فريم الشاب سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله سوري أخرج من شاء لا حول ولا قوة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعين تعليم وتعلم ونفع والانتفاع والمذاكرة وتذكير الإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله سنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وعلوم الصالحين في الدارين آمين. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin khadra wa yurahhabu lahu fi qabrihi sab'una dira'an wa yudhi'u hatta yakuna kal qamar lailatal badri. Orang yang mukmin di dalam kuburnya itu di dalam kebun yang di dalamnya itu pohon-pohon kayu yang hijau dan diluaskan baginya di dalam kuburnya itu 70 hasta. Dan diterangkan baginya itu hingga adalah ia seperti terang bulan purnama 14 hari. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-qabru taqatul amal imma rawdah min riyadil jannah au hufrah min hufarin nar. Kubur itu peti amal, ada kalanya ia satu kebun daripada beberapa kebun surga, dan ada kalanya ia satu lubang daripada lubang-lubang api neraka. Kemudian maka ia bersabda bagi sahabatnya, adakah kamu tahu apa yang diturunkan di dalam kuburnya itu? Maka sesungguhnya ada di dalam kubur itu kehidupan yang sangat picik. Maka sembah sahabat itu Allah Ta'ala dan Rasulnya yang terlebih mengetahui akan yang demikian itu. Maka sabdanya Nabi, siksa orang yang kafir di dalam kuburnya itu yaitu menyiksa akan dia oleh 99 ular yang besar-besar. Tiadakah kamu tahu bahwa yang ada pada tiap-tiap satu daripada ular yang besar itu yaitu 99 ular yang kecil, dan bagi tiap-tiap satu daripada ular yang kecil itu 70 kepalanya. Padahal menggigit ia akan mayit yang kafir itu dan menjilat ia dengan bisanya itu dan menyambur ia di dalam jisim atau jasad mayit kafir itu dengan bisanya hingga hari kiamat. Wallahu alam. Faslun fi bayani su'ali munkarin wa nakir. Ini suatu fasal pada menyatakan pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kata Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia apabila mati seseorang hamba Allah itu kemudian maka ditanam akan dia di dalam kuburnya itu, maka dikembalikan ruhnya itu, maka didudukkan akan dia, maka datang kepadanya itu oleh dua malaikat yang hitam keduanya dan matanya itu seperti matahari, dan adalah terbit daripada mulutnya itu api yang menyala-nyala. Satu namanya itu nakir dan satu namanya itu munkar. Maka bertanya keduanya itu akan mayit itu dengan katanya, ma kunta taqulu fin nabi fa in kana mu'minan qala huwa abdullah wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaqulani lahu in kunna lana'lamu annaka taqulu dhalik
thumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dira'an fi sab'ina dira'in fi sab'ina dira'an wa yunawwaru lahu fi qabrihi. Apa engkau kata pada Nabi itu? Kamu tahulah lawan Nabi Muhammad. Dalam riwayat ma taqulu fi hadzal rajul. Wahai fulan, apakah engkau tahu siapa ini laki-laki? Alladzi bu'itsa fikum, yang diutus kepada kalian, wa fil khalqi ajmain. Maka jikalau ada mayit itu mukmin, apabila si mayit itu orang mukmin yang saleh, maka berkata ia, Nabi Muhammad itu yaitu hamba Allah dan Rasulnya, dan naik saksi aku bahwasanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan naik saksi aku bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah kepada hambanya. Maka berkata dua malaikat itu bahwasanya adalah kami ketahui bahwasanya engkau mengatakan yang demikian itu. Kemudian maka diluaskan baginya akan kuburnya, itu 70 hasta di dalam 70 hasta, dan diterangkan baginya di dalam kuburnya itu. Kemudian maka berkata mayit itu bagi malaikat itu, tinggalkan olehmu akan daku kembali kepada ahliku, supaya aku kabarkan akan mereka itu yang aku dapat senang di dalam kuburku ini. Maka dikata baginya, tidurlah engkau di sini seperti tidur mempelai yang tiada membangunkan akan dia itu, melainkan yang terlebih kasih daripada ahlinya kepadanya. Maka adalah mayit itu tidur hingga dibangkitkan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tempat tidurnya itu pada hari kiamat. Tidur guring kayak orang guring pengantin, ada nyenyak guring sekali itu bangun hari kiamat. Padahal lawas hari kiamat umpama guring ngajikam ujar malaikat nih, sekali guring terbangun hari kiamat sudah. Ada terasa maksudnya tuh di dalam kubur, kada kalawasan bacaannya bagi orang yang mukmin yang soleh. Dan jikalau ada mayit itu orang yang munafik, maka ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir itu seperti pertanyaannya kepada orang yang mukmin dahulu itu akan dia. Maka berkata ia, la adri kuntu asma'un nas yaquluna syai'an wa kuntu aqulu fayaqulan in kunna lana alam annaka taqulu dzalik thumma yuqalu lil ardi iltami alaihi fatal taimu alaihi hatta takhtalifa biha adha'u wala yazalu mu'adzaban hatta yab'atsuhu Allah Ta'ala min mawja'ihi. Tiada aku tahu pertanyaan gitu juga lawan orang munafik tadi. Kamu tahulah siapa Nabi Muhammad tuh? Tiada aku tahu. Adalah aku mendengar akan manusia mengatakan suatu, ada orang berkisah bahwa Nabi Muhammad tuh kayak ini. Ujar ulang nih gitu. Berartinya kada tahu, kada kenal lawan Nabi Muhammad. Dan adalah aku mengatakan yang dikata oleh manusia itu. Maka berkata dua malaikat itu bagi mayit itu, bahwasanya telah kami ketahui bahwasanya engkau yang mengatakan yang demikian itu. Maka berkata malaikat bagi bumi kubur mayit munafik itu, hapit olehmu atasnya, gapit bumi ay. Antara liang lahatnya nih, disuruh digapitnya oleh liang lahat jasadnya tadi atau tabelanya. Hapit olehmu atasnya, maka menghapit kubur itu akan mayit itu hingga pecah dan hancur segala anggotanya itu dan segala tulang rusuknya itu. Maka senantiasa disiksa akan dia hingga dibangkitkan oleh Allah daripada perbaringannya di dalam kuburnya pada hari kiamat. Disiksa sampai hari kiamat. Dan kata Muhammad Ibnul Mundir radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah Ta'ala itu menyiksa orang yang kafir di dalam kuburnya itu dengan satu binatang buta tuli pada tangannya, satu pemukul besi yang ada pada ujungnya itu seperti perut onta. Maka memalu binatang itu akan mayit orang yang kafir itu dengan pemukul besi itu dengan buta tulinya, padahal tiada melihat ia akan gerak mayit dan tiada mendengar ia akan suara yang sangat keras. Antuli pokoknya mayitnya mendengar pukul terus, kada melihat ulang, kada mendengar, jadi sang pukul terus, pukul bahapal nih
mendengar kada, melihat kada, catuk terus. Dan senantiasa memalui akan mayit itu dengan buta tuli hingga hari kiamat. Dan kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, inna lil qabri dhaghta walau salima aw naja minha ahadun la naja Sa'd bin Mu'adz. Adalah bagi kubur itu hapitan yang sangat ditakuti, dan jikalau sejahtera seorang daripadanya niscaya lepas daripadanya itu Sa'ad anak Mu'adz. Dan tatkala Nabi SAW bercerita kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu akan perkataan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur, maka berkata Sayyidina Umar itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa yakunu ma'i mithlu akli al-an? Qala na'am. Qala idza akfika huma fadalla ala anna al-aqla la yazul bil maut hatta kama sabaqa. Ya Rasulullah, pada ketika itu adakah sertaku seumpama akalku yang ada sekarang ini? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan iya, ada bagimu akal. Maka berkata Sayyidina Umar itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelu begitu. Kalau begitu aku padakan akan dikau akan keduanya itu. Maka berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, maka menunjukkan perkataan Sayyidina Umar itu atas bahwasanya akal itu tiada hilang dengan sebab mati. Akal kada hilang dengan sebab mati, ujar Imam Ghazali. Itu seperti yang tersebut dahulu itu. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila ditaruhkan mayit orang yang mukmin itu di dalam kuburnya, maka datang akan dia oleh siksa kubur dan mengelilingi oleh segala amal soleh itu akan dia. Maka jikalau datang akan dia siksa kubur itu daripada kepalanya, maka menegahkan akan dia oleh bacaannya akan Quran. Siksa nak datang di kepala, Quran namanya apa? Menjagakan, memeliharakan. Dan apabila datang siksa kubur itu daripada pihak dua kakinya, maka menegahkan akan dia oleh sembahyang tahajudnya. Dan apabila datang siksa kubur itu daripada hadapan dua tangannya, maka berkata dua tangannya itu, demi Allah, sesungguhnya ia telah menghamparkan akan daku bagi sedekah dan bagi berdoa. Yang macam-macam ikam tanganku ini, nah aku ini disebut apa, diulahnya, digunakannya untuk bersedekah dan berdoa. Maka tiada bagimu jalan atas berkehendak menyiksa akan dia. Dan bila datang siksa kubur itu daripada pihak segala anggotanya itu, maka menegahkan akan dia oleh sembahyangnya itu, karena ibadah sembahyang itu melengkapi di dalam segala anggotanya itu. Demikian lagi sabarnya itu menegahkan dia daripada siksa kubur yang datang dari pihak segala anggota mayit itu. Wallahu alam. Faslun fi bayani ma yalqal mayit min nafkhati sur ila al-istiqrar fil jannah awin nar. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang didapat akan dia oleh mayit itu daripada tiup sangkakala hingga tetap dia dalam syurga atau di dalam neraka. Adapun yang dapat oleh orang yang mati daripada ketika ditiup sangkakala hingga masuk ke dalam syurga atau ke dalam neraka itu 16 perkara. Pertama, kelakuan tiupan sangkakala itu. Kedua, kelakuan bumi mahsyar dan kelakuan orang yang di dalamnya itu. Setelah ditiup sangkakala lalu di padang mahsyar. Ketiga, kelakuan paluh orang yang di dalam padang mahsyar itu. Nang dihadapi kepaluhan kena di padang mahsyar. Karena saking banyaknya manusia bersasak-sasakan dan saking rendahnya matahari hanya sejengkal dari atas kepalanya. Keempat, kelakuan masa orang yang berhenti di dalam padang mahsyar pada hari kiamat itu. Kelima, sifat kelakuan hari kiamat dan kelakuan huru haranya itu. Keenam, kelakuan segala pertanyaan daripada dosa orang yang berbuat maksiat di dalam dunia itu dan segala hisabnya. Ketujuh, kelakuan neraca, timbangan di dalam hari kiamat itu, mizan. Kedelapan, kelakuan berkelahi dan kelakuan mengembalikan segala sesuatu hak orang yang didolim akan dia itu. Orang yang berkelahi itu kena kita menampar orang, kada baha halal beredoan kena ditampar juga tuh.
dibalas. Hatta binatang ayam bakalahi mematok gitu kan dikisos toh. Kambing ini menanduk kambing seikong dikisos kena semalam ikam dunia kambingnya mano nang kambing ini balas. Tapi kalau binatang setelah dihisap itu maka kunturoba, jadilah kalian menjadi tanah. Nah, binatang aja berkelahi dikisos juga. Karena manusia aja bang. Dan ada mendolim orang mengembalikan hak orang yang didolim tadi. 9 kelakuan titian as-siratal mustaqim. 10 kelakuan syafaat anbiya, syafaat para nabi dan syafaat aulia dan syafaat syuhada dan ulama dan lainnya bagi orang yang berdosa. 9 kelakuan telaga Al-Kautsar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi minum daripadanya itu bagi orang yang mukmin. 12 kelakuan neraka jahanam dan segala kesusahan yang di dalamnya itu dan kelakuan segala siksa yang di dalamnya itu. 13 kelakuan syurga dan nikmat yang di dalamnya itu. 14 kelakuan makanan syurga dan minuman dan orang yang di dalamnya itu. 15 kelakuan bidadari yang di dalam syurga dan kelakuan kanak-kanak yang jadi khadim atau jadi khadam orang yang di dalam syurga itu. Siapa kekanak-kanak yang jadi khadam? Yaitu anak-anak orang non-muslim yang meninggal sebelum baliknya. Ittifaq para ulama, kebanyakan ulama kaul yang tamat yang kuat, mereka tetap dimasukkan ke dalam syurga tapi menjadi khadam, pelayan orang-orang mukmin yang masuk syurga. Masuk surga juga tapi menjadi khadam, pembantu, pelayan hubungan kita orang Islam yang masuk syurga. Nah, gilmanun mukhalladun, anak-anak. Ke-16 kelakuan melihat akan Allah Ta'ala di dalam syurga itu. Melihat kenalon Tuhan, nomor sifat laisa kamitslihi syai'un. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badri, kata Rasulullah dalam hadis. Sesungguhnya nanti kalian akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syurga pada hari kiamat nanti sebagaimana kalian melihat akan bulan purnama. Tapi di syurga kita melihat di dunia ini seikong aja melihat zat Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu malam Isra Mi'raj. Yang lain kada sanggup melihat Tuhan dengan mata kepala. Bahkan apa wali Allah al-arif billah atau orang-orang yang maqam arif billah, mereka mengenal Allah bil basirah dengan mata hati atau mata batin. Dia sanggup melihat ke Tuhan dalam dunia ini selain daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, sesungguhnya telah engkau ketahui akan segala kelakuan orang yang mati itu daripada permulaan matinya hingga tetap ia di dalam syurga atau di dalam neraka itu, yaitu beberapa kesusahan yang dapat akan dioleh mayit itu dan beberapa huru-hara yang di dalam kubur dan siksanya dan hari kiamat dan beberapa siksa yang dalam neraka. Maka wajib atas orang yang mukmin itu mengetahui akan sekalian yang demikian itu dan wajib ia beriman dengan sekalian yang demikian itu atas jalan yang yakin akan benarnya itu. Dan lagi siksa seyogianya bagi orang yang berkehendak seyogianya bagi orang yang berkehendak kemenangan di dalam akhirat itu bahwa ia bersungguh-sungguh memikirkan yang demikian itu supaya bangkit hatinya itu akan bersedia mengerjakan yang melepaskan dirinya daripada kesusahan sekalian yang demikian itu, daripada huru-haranya hingga dapat ia kemenangan pada ketika matinya daripada ketika dalam kuburnya dan hari kiamat, hingga ia masuk ke dalam syurga dengan kesukaannya dan dengan kesenangannya dan kemuliaannya serta dengan anbiya dan syuhada dan salihin. Pertama, kelakuan sangkakala. Nah, dijelaskan nih nomor 16 tadi. Tiupan sangkakala. Adapun kelakuan sangkakala itu keadaannya, kisahnya nih. Maka itu suatu yang amat besar rupanya itu.
seperti rupa serunai tanduk, dan adalah daerah kalanya itu seperti luas bumi dan langit, dan adalah baginya itu beberapa lubang sebilang-bilang nyawa manusia dan jin dan malaikat, dan memegang akan dia oleh malaikat Israfil alaihissalam yang meniup terompet sangkakala nih. Maka menaruhkan ia akan dia pada mulutnya, dan senantiasa ia memandang kepada arasy padahal menanti titah daripada Allah Ta'ala. Maka bila datang hari kiamat itu, maka menitahkan Allah Ta'ala itu akan Israfil alaihissalam meniup surunai sangkakala itu. Maka meniup ia akan dia 2 kali tiup. Pertama, tiup sangkakala bagi mematikan segala isi langit dan segala isi bumi. Yang pertama matian berataan yang ada di muka bumi ini. Dan tiup sangkakala yang kedua itu bagi membangkitkan segala isi langit dan segala isi bumi. Tiup yang kedua hidup berataan. Daripada segala kubur mereka itu dibangkit daripada kubur. Kemudian maka dihimpunkan sekalian mereka itu di dalam padang mahsyar, seperti firman Allah Ta'ala, wa nufikha fis-sur wa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiup oleh malaikat Israfil alaihissalam di dalam sangkakala yang pertama, maka mati sekalian yang di dalam 7 petala langit dan 7 petala bumi itu, melainkan barang siapa yang dikehendaki Allah akan hidupnya itu. Dan adalah setengah yang dikehendaki Allah Ta'ala akan hidupnya pada ketika itu, nang kada mati nih, pada ketika tiupan sangkakala yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Nah, Jibril kada mati, limbah nang ditiup trompet yang pertama. Dan Israfil nang meniup kada mati juga. Dan Mikail dan Israel alaihissalam. Kemudian menyuruh Allah Ta'ala akan Sayyidina Israel mengambil nyawa Sayyidina Jibril. Israel disuruh mengambil nyawa Sayyidina Jibril. Kemudian maka menyuruh Allah Ta'ala akan dia mengambil nyawa Sayyidina Israfil. Jibril baru dulu nambah 4 tadi kan 4 nih. Jibril, Israfil, Mikail, Israel. Nang tadudi nang limbah tiupan pertama tadi kada mati. Kalau nang tiup habis matian berata dengan sebab tiupan itu. Nang 4 nih belum mati lagi. Jadi yang pertama, yang 4 ini Israel diperintahkan untuk mencabut ruhnya Jibril alaihissalam. Maka setelah itu mengambil nyawa Sayyidina Israfil alaihissalam. Kemudian maka menyuruh Allah Ta'ala akan dia mengambil nyawa Sayyidina Mikail. Kemudian maka menyuruh Allah Ta'ala akan dia itu mengambil nyawa dirinya sendiri. Cabut seorang. Ketika itu tiada suatu yang hidup melainkan Allah Ta'ala jua. Maka firman Allah Ta'ala dengan katanya, limanil mulkul yaum. Dalam riwayat disebutkan tatkala Israel mencabut ruhnya kesakitan juga. Oh, nak inilah sekalinya sakit sekalinya mencabut. Jangan tahu jangan bahasa kita, cuman ini perintah Allah sudah kayak itu. Apabila orang yang mukmin mencabutnya lemah lembut, apabila orang kafir mencabutnya berkekerasan. Ya, berarti Israel cabut sorangan terakhir itu lah, sehingga kan ada lagi yang hidup di alam ini melainkan zat Allah yang bersifat Al-Hayyul Mumit. Lalu ujar Tuhan, limanil mulkul yaum, bagi siapa yang jadi raja pada hari ini. Maka tiada seorang yang menjawab. Maka menjawab ia sendirinya dengan katanya, lillahil wahidil qahar. Tuhan seorang yang menjawab, limanil mulkul yaum. Ada nama menjawab matian berataan sudah. Lalu ujar Allah, lillahil wahidil qahar. Artinya adalah yang jadi raja pada hari kiamat ini Allah Ta'ala yang esa lagi gagah. Dan antara tiup sangkakala yang pertama dan dengan
tiup sangkakala yang kedua itu 40 tahun lamanya. Lawas benar lah. Banang matian dari 40 tahun hanya ditiup hidup pulang 40 tahun lamanya. Dan adalah kemudian daripada tiup sangkakala yang pertama itu mendatangkan Allah Ta'ala akan gempa yang amat keras geraknya. Maka ketika itu bergoncang sekalian bukit dan sekalian bumi daripada masyriq dan maghrib, dan daripada janub selatan hingga shimal utara, Al-Kalimantan Al-Janubiyah, Kalimantan Selatan, hingga shimal utara. Maka senantiasa gempa itu hingga jadi sekalian bukit itu debu yang diterbangkan oleh angin di atas bumi. Dan jadilah sekalian bumi itu debu yang halus. Kemudian maka meratakan Allah Ta'ala sekalian bumi itu hingga jadi padang yang satu, dan sekira-kira tiada ada yang rendah dan tiada ada yang tinggi. Ada yang tinggi lagi, seluas memandang rata seberatan. Kemudian maka menurunkan Allah Ta'ala akan beberapa kali hujan yang amat keras yang akan membasuh sekalian bumi itu daripada sekalian yang cemar-cemar, yang kotor-kotor yang di dalam bumi itu. Kemudian maka menurunkan pula Allah Ta'ala akan hujan seperti mani laki-laki, maka dengan dia ditumbuhkan segala jasad manusia daripada tulang yang kecil dan daripada biji sawi yang bernama azbud dambi, tulang rusuk lah kita. Seperti tumbuh pohon kayu daripada benihnya hingga sempurna kejadian segala manusia itu. Jadi turun hujan seperti sperma laki-laki, lalu tumbuh nang azbud jambi itu termasuk yang dikekalkan Allah, azbud jambi. Nah itu kena nang setelah hujan air sperma tadi, lalu ini yang bangkit, yang tumbuh seperti tumbuhnya pohon tuh namanya pebelatik kayak kita. Nah itu. Maka menghidupkan Allah Ta'ala akan malaikat Israfil. Nah, yang pertama malaikat Israfil. Maka menyuruh Allah Ta'ala akan dia meniup sangkakala yang kedua. Maka inilah makna firman Allah Ta'ala, summa nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yamdurun. Kemudian maka ditiup dalam sangkakala yang lain, yakni kali yang kedua, maka adalah mereka itu sekalian berdiri, padahal mereka itu melihat akan huru hara di dalam padang mahsyar. Kedua kelakuan bumi padang mahsyar. Adapun kelakuan bumi padang mahsyar itu, maka itu seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, summa yusaquna ila ardil mahsyar wa hum hufatan uratan. Kemudian dibangkitkan manusia daripada segala kubur mereka itu, maka dihalau sekalian mereka kepada bumi padang mahsyar, padahal terbuka kaki mereka itu, tiada memakai kasut, padahal mereka itu bertelanjang. Sesungguhnya telah karam mereka itu di dalam peluh mereka itu, dan adalah tiap-tiap satu daripada mereka itu atas sekira-kira dosa mereka itu. Maka berhenti mereka itu dalam lanjut hari kiamat. Hari kiamat itu padahal mereka itu tercilikkah segala mata mereka itu atas sekira-kira lama hisab mereka itu. Maka ditanyakan tiap-tiap laki-laki itu daripada nakir dan qitmir, yakni ditanya akan mereka daripada sesuatu yang jikalau sesuatu dan jikalau sekedar mata biji tamar yang tipis dan sekedar kulit biji tamar sekalipun. Tamar itu apa? Samar, buah-buahan lah, buah yang kecil. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'asun nas khufatan uratan ghurlan qad aljamahumul arqu wa balaga syuhumul udun. Dan dibangkitkan manusia daripada kubur mereka itu, maka dihimpunkan mereka itu kepada padang mahsyar, padahal mereka itu tiada beralas kaki, lagi bertelanjang, lagi berpalu. Padahal sampai palu mereka itu ke mulut mereka itu, dan sampai kepada cuping telinga mereka itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nas yaumal qiyamah thalathata asnaf rukbanan wa musyatan wa ala wujuhihim. Dihimpunkan manusia di dalam padang mahsyar pada hari kiamat itu atas 3 bahagian, 3 macam manusia. Sebahagian berkendaraan dan sebahagian berjalan kaki.
dan sebagian lagi berjalan padahal ditaringkan atas mukanya, dihirit muha tadu sore muhala di tanah. Nah itu kena manusianya 3 macam itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, yusyarun nas yaumal qiyamah ala ardin baida ufratan kaqardin naqi laisa fiha ma'lamun li ahadin. Dihimpunkan manusia dalam padang mahsyar pada hari kiamat di atas bumi yang putih, yang kelabu seperti rote yang suci gandumnya, padahal tiada ada di dalam bumi itu tempat bernaung bagi seorang, dan tiada ada di atas bumi mahsyar itu bukit dan pohon kayu, dan tiada sungai, dan tiada suatu tempat berlindung dari matahari. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, adalah hari kiamat itu digantikan bumi itu daripada bumi yang lain, dan digantikan 7 petala langit itu daripada langit yang lain. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuzadu wa yunqasu fiha wa tudhabu ashjaruha wa jibaluha wa awdiyatuha wa ma fiha sumadu muddul adim al-uqadhi ardun bayda mithlul fiddah. Dilebihi dalam bumi mahsyar itu dan dikurangi akan dia, dan dihilangkan segala pohon kayunya dan segala bukitnya dan segala sungainya dan segala barang yang di dalamnya itu, dan dilanjutkan akan dia seperti dilanjutkan hamparan kulit yang dibangsakan kepada uqad. Adalah bumi mahsyar itu putih seumpama perak. Syahadan adalah apabila telah berhimpun segala makhluk itu di dalam padang mahsyar itu, maka bergerak segala 7 petala langit itu, maka gugur segala yang di atas segala manusia itu, dan dihapuskan cahaya matahari dan cahaya bulan itu, dan kelam serta gelap gulita di dalam bumi mahsyar itu. Maka ketika itu berpusing segala langit di atas kepala segala manusia itu, maka lalu pecah segala langit itu, padahal tebalnya itu 500 tahun perjalanan. Maka pada ketika itu sangat gempar huru-hara di dalam padang mahsyar itu, dan diangkatkan matahari itu di atas kepala segala manusia itu sekira-kira kadar antara 2 busur anak panah. Dan tiada naung di padang mahsyar itu melainkan naungan arasy Tuhan sekalian alam, melainkan orang yang di bawah kenaungan arasy-Nya Allah. 3 kelakuan paluh orang yang di dalam padang mahsyar. Adapun kelakuan paluh orang yang dalam padang mahsyar itu, maka itu tatkala berhimpun di dalam padang mahsyar itu segala isi 7 petala langit dan petala bumi, itu segala malaikat dan segala jin dan syaitan dan segala manusia dan segala binatang dan segala burung dan seberataan. Padahal bersempit-sempit segala makhluk yang di dalam padang mahsyar, bersasak-sasakan. Maka diterbitkan matahari di atas segala makhluk itu, padahal berganda-ganda panas matahari itu daripada panas matahari yang di dalam dunia ini dahulu. Maka didekatkan matahari itu atas kepala sekalian makhluk itu, maka terbit paluh manusia itu hingga mengalir paluh itu ke bumi padang mahsyar itu. Dan mesra atau masuk merasap peluh itu di dalam bumi mahsyar sekira-kira 70 depa, kemudian maka naik air paluh itu ke atas tubuh manusia itu. Maka masing-masing dengan kelakuan paluhnya itu sebab bersalah-salahan amalnya di dalam dunia. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatnu syamsu minal ardi yaumal qiyamah fayariqun nas faminan nas may yablughu araqahu aqibah wa minhum may yablughu nisfa saqihi atau kama qala sallallahu. Dekat matahari daripada bumi pada hari kiamat itu, maka tatkala itu terbit paluh manusia, maka setengah daripada mereka itu sampai air peluhnya itu kepada mata kakinya. Nah, dia sampai ke mata kakinya paluhnya. Dan setengahnya itu sampai kepada lututnya, sampai ke lintuhut. Dan setengahnya itu sampai kepada pahanya. Dan setengahnya sampai kepada pinggangnya. Dan setengahnya sampai kepada mulutnya. Dan setengahnya itu sampai kepada kepalanya. Maka menutupi akan dia dan berenang-renang ia di dalam peluhnya. Lamas lawan paluh. Sampai ke kepalanya teh lamas kalau lah sampai ke sini. Dan bersalah-salahan kelakuan peluh itu sebab bersalah-salahan dosanya di dalam dunia. Nah, tergantung dosanya. Bila dosanya banyak, ya sampai ke kepala itu. Dan lagi sabda Nabi SAW, ya'rikun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba arakuhum fil ardi sab'ina ba'an.
Terbit paluh manusia itu dalam hari kiamat hingga mengalir dan lalu paluhnya itu ke dalam bumi 70 depa. Keempat, kelakuan lanjut hari kiamat. Adapun kelakuan lanjut hari kiamat itu maka kata Ka'ab dan Qatadah radhiyallahu anhuma, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin qala yaqumuna miqdara salasami'ati am. Hari yang berdiri manusia dalam kiamat, berapa lamanya masa hari kiamat itu? Karena hadrat Tuhan sekalian alam itu berkata iya, berdiri mereka dalam hari kiamat itu sekira-kira 300 tahun lamanya. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Nah, hitung aja banyak benar tak? Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah Rasulullah SAW membacakan firman Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Maka sabda Nabi SAW, kaifa bikum idza jama'akumullah kama yujma'un nablu fil kinanah 50,000 sanah la yundaru ilaikum. Betapa dengan kamu bila menghimpunkan akan kamu oleh Allah Ta'ala dalam hari kiamat seperti dihimpunkan anak panah di dalam kuncungnya 50.000 tahun lamanya. Padahal tiada menilik ia di dalam hari kiamat itu kepada kamu. Dan adalah seorang bertanya bagi Nabi SAW daripada kesusahan lanjut hari kiamat yang tersebut itu, maka ia bersabda, walladzi nafsi biyadihi annahu yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakunu ahwana 'alaihi minas shalah al-maktubah yusalliha fid dunya. Dan demi Tuhan yang menjadikan aku dengan tangan kudratnya, bahwasanya hari kiamat itu terlebih ringan atas orang yang mukmin. Itu kisah orang yang kafir yang lawas yang sampai 300 tahun tadi. Amun orang mukmin ya Nabi kiamat itu lawasnya itu sehingga terlebih ringan atas orang yang mukmin itu hingga adalah lanjut hari kiamat itu yaitu lawasnya nih. Yaitu terlebih ringan atasnya daripada sembahyang fardu yang dikerjakan ia dalam dunia ini. Lawasnya sembahyang fardu. Enggak itu Bang lawasnya sih. Selawas kita mengerjakan sholat fardu. Berarti stumat benar. Nang lawas sampai 300 tahun tadi atas orang kafir kelawasan. Kalau orang mukmin stumat aja jar Nabi perasaannya itu. Kelima, kelakuan hari kiamat dan haru-haranya. Adapun kelakuan hari kiamat itu yaitu maka yaitu amat besar dan amat susah dan siksanya itu amat besar seperti firman Allah Ta'ala, yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ingatlah pada hari itu kamu melihat akan kesusahan hari itu, maka merupakan di dalamnya itu oleh segala orang yang menyusui akan anaknya daripada barang yang menyusui akan dia. Nah, tatkala itu kuitan menyusui anaknya, kada ingat bahwa inya menyusui dan mengeluarkan tiap-tiap yang bunting itu akan anaknya keluar teranak sorongan tak. Dan adalah engkau lihat akan manusia itu seperti orang yang mabuk padahal tiada ia mabuk, tapi adalah siksa Allah Ta'ala itu amat keras bagi orang yang kafir. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Adalah hari kiamat itu hari yang engkau lihat akan segala bukit itu padahal engkau sangka akan dia itu diam, padahal ia berlalu diterbangkan oleh angin seperti terbang awan yang di atas awan itu, di atas udara. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah. Adalah hari kiamat itu yaitu hari kami terbangkan segala bukit itu, maka engkau melihat akan bumi itu jadi nyata dan rata sekaliannya itu, padahal tiada rendah dan tiada tinggi. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazulillahil wahidil qahar. Adalah hari kiamat itu hari yang digantikan segala bumi itu akan bumi yang lain dan digantikan 7 petala langit itu dengan langit yang lain. Dan hadir berhimpun segala hamba Allah Ta'ala itu karena dihukumkan oleh Allah Ta'ala yang asalan yang gagah. Dan lagi firman Allah Ta'ala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Adalah hari kiamat itu hari yang apabila digerakkan segala bumi itu akan gempanya
dan mengeluarkan bumi itu daripada dalamnya itu akan segala isi yang di dalamnya, yakni sekalian harta dan perbendaharaan yang ada di dalamnya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Adalah di dalam hari kiamat itu terbit segala manusia itu dari dalam kuburnya, padahal ia masing-masing terbagi-bagi supaya dilihatkan segala amal mereka itu. Maka barang siapa berbuat amal kebajikan sekadar timbang semut yang kecil, saya melihat ia akan amalnya itu dalam hari kiamat nanti. Maka barang siapa berbuat amal kejahatan sekadar timbang semut yang kecil, saya melihat ia akan amalnya itu dalam hari kiamat nanti. Syahdan, masing-masing kelakuan di dalam hari kiamat itu sebab masing-masing amal mereka itu dalam dunia. Dan adalah setengah mereka itu dibangkitkan dalam keadaan berkendaraan borak, amal mereka dan kemuliaan mereka itu. Dan setengah mereka itu berkendaraan korban mereka itu. Dan setengah mereka itu berjalan dengan kaki. Dan setengah mereka itu merangkak-rangkak. Dan setengah mereka itu bekesot. Dan setengah mereka itu berjalan dengan perut mereka itu. Apa kita belangsar dada lah, belangsar parut. Dan setengah mereka itu berjalan dengan muka mereka itu. Dan setengah mereka itu ditarik dengan rambut kepala mereka itu. Dan setengah mereka itu ditarik dengan kaki mereka itu. Dan setengah mereka itu dihalau oleh malaikat dengan pemukul besi serta dipalu akan mereka itu, seperti malu orang yang mempunyai himar akan himarnya. Dan setengah mereka itu dibelenggu dari tangan mereka itu di atas leher mereka itu. Dan setengah mereka itu ditarik dengan rantai besi. Dan setengah mereka itu dibangkitkan di dalam hari kiamat itu seperti rupa semut yang kecil. Maka dihimpunkan dia di tengah jalan, maka memijak di atas kepala mereka itu oleh segala orang yang berjalan di dalam padang mahsyar. Inilah siksa orang yang takabur dalam dunia. Dan setengah mereka itu dibangkitkan padahal muka mereka itu seperti muka himar. Dan setengah mereka itu dibangkitkan padahal muka mereka seperti muka anjing. Dan setengah mereka itu dibangkitkan padahal muka mereka seperti muka babi. Dan setengah mereka itu dibangkitkan padahal hitam muka mereka itu. Dan masing-masing keadaan ini dengan sebab bersalah-salah dosa mereka itu. Dan adalah masing-masing perhimpunan satu kaum yang dalam padang mahsyar itu dengan sebab masing-masing dosa mereka itu. Dan tiap-tiap satu kaum itu ada malaikat yang menghimpunkan mereka itu, dan yang menghalau akan mereka itu daripada tempat kubur mereka itu kepada padang mahsyar. Dan adalah tiap-tiap tangan malaikat itu pemukul besi. Dan setengah mereka itu dibangkitkan padahal adalah muka mereka itu bercahaya seperti matahari. Dan adalah setengah muka mereka itu bercahaya seperti cahaya bulan purnama 14. Dan setengah mereka itu sangat putih muka mereka itu sebab masing-masing amal mereka itu. Keenam, kelakuan pertanyaan segala amal dan hisab. Nah ini waktu itu pertanyaan amal, ikam ini ikam semalam kayak ini. Nah itu, dan hisab. Arti hisab itu dihitung segala amal baik dan jahatnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, padang mahsyar, dan di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan ilmu yang diajarkan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan menuntut ilmu, karena orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu dalam keadaan mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ila hadratil habib sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah kulli hal wa billahi min hali ahli nar. Nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa rizqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.